Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPT SPF SD Impres 1, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru hebat Kompleks Bontoa yang sempat hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kota Makassar. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun urutan acara pada pagi hari menjelang siang, yaitu sambutan dari Kepala UPT SPF SD Impres 1, kemudian dilanjutkan dengan materi pertama oleh Ibu Sukmawati, kemudian materi kedua oleh Ibu Jumiati. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman guru sekompleks Bontoa Wira 1. Pertama-tama, sebagai saya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kembali saya mengajak kepada kita semua, mari senantiasa kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana karena atas segala limpahan rahmat-Nya lah yang diberikan kepada kita semua, alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan kekuatan, sehingga kita bisa hadir dalam rangka mengikuti kegiatan, di mana kegiatan ini terkait dengan kegiatan guru penggerak. Kegiatannya adalah aksi nyata terkait dengan budaya positif yang dilakukan. Begitu pula salam dan salawat tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi yang kita jadikan panutan dalam menjalankan segala aktivitas keseharian kita dimanapun kita beraktivitas. Bapak Ibu, teman-teman semua yang tergolong guru hebatnya SD Negeri Bontoa, SD Impres Wira 1, hari ini patut kita berbangga bahwa di antara kita ini ada teman-teman yang bisa mengikuti salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ristek, yaitu program sekolah penggerak, program guru penggerak, di mana guru penggerak ini akan sekarang lagi booming di Indonesia karena melalui guru penggerak ini banyak hal yang
bisa kita dapatkan nanti setelah lulus dari program ini. Sekarang ini sudah banyak hal yang bisa dijadikan contoh, baik di daerah dimanapun, terkhusus di Kota Makassar sudah banyak contoh yang bisa dilakukan. Salah satu contoh kecil, sekarang sekolah yang kepala sekolahnya memasuki purna bakti, itu yang dicari guru penggerak sebagai pengganti. Tidak lagi melihat siapa yang guru senior, karena toh college senior ki dia guru penggerak, tidak boleh dikatakan tidak dianggap lagi sekarang. Jadi ini menjadi motivasi juga bagi kita, bagi teman-teman yang lain, bagaimana untuk kedepannya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan di angkatan 9 kemarin ada yang sempat mendaftar mengikuti seleksi, sehingga ada yang bisa menyusul rekan kita yang 2 orang ini untuk mengikuti program guru penggerak ini. Kalau belum ada di angkatan 9, nanti tunggu angkatan 10. Karena memang sekarang sudah tuntutannya ini, ke depan mau jadi kepala sekolah, mau jadi pengawas sekolah, yang dicari sertifikat guru penggerak. Ada kemungkinan juga nanti bisa saja terjadi orang yang mau mengikuti diklat guru profesional harus punya sertifikat guru penggerak. Tidak tertutup kemungkinan itu, karena memang program ini sangat-sangat didukung oleh pemerintah. Kemudian dari segi skillnya juga memang, karena memang seleksinya juga ketat, mulai dari seleksi awal mendaftar, kemudian mengikuti tesnya itu mengisi esai, lalu ada wawancara, ada praktik mengajar, itu ketat. Sama halnya dengan sekolah penggerak juga banyak tahapan yang dilalui baru bisa lolos sebagai sekolah penggerak. Jadi seperti itu. Nah, apa yang akan dilakukan hari ini adalah aksi nyata terkait dengan budaya positif yang dilakukan. Jadi tidak bisa lagi kita tidak bisa lagi kita tidak melakukan hal terkait dengan bagaimana selalu meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Jangan selalu puas dengan apa yang sudah kita raih. Kita bersyukur bahwa hari ini ada aksi nyata yang dilakukan. Itu salah satu bagian dari ilmu yang didapat dari sekolah, dari guru penggerak ini yang akan dibagi ke kita. Mungkin kalau dibahasakan semacam diseminasi ilmu yang diperoleh di guru penggerak itu akan di-share, dibagi kepada kita, berbagi praktik baik. Gitu. Jadi saya sekali lagi sangat apresiasi program ini, dan saya sangat apresiasi dan mendukung teman-teman baik itu di SD Negeri Bonto, terlebih lagi kalau di SD Impres Bira 1. Yang jelas di kompleks ini saya selalu mendorong untuk mengikuti program apa saja. Jadi ada satu hal yang perlu dipahami di sini barangkali, kalau ada program
apa saja itu yang dicanangkan oleh kementerian, jangan selalu mau menunggu nanti biar dulu orang. Kalau perlu kita yang duluan. Saya itu punya prinsip begitu. Sehingga kalau dulu K13 saya juga yang sekolah yang saya tempati dulu juga masuk sekolah yang pertama pilot project di Kecamatan Tamalanda itu hanya 2 sekolah dulu. Yang pertama K13 yaitu SD Tamalanda 1. Waktu itu di tahun 2013 saya di Tamalanda 1 BTP itu 1, yang kedua SD swasta Prater Bakti Luhur itu 2 itu hari. Memang di apa juga sekolah waktu itu diminta apa responnya untuk bagaimana dijadikan pilot project untuk pelaksanaan K13 waktu itu. Nah itu. Kemudian di implementasi IKM, implementasi kurikulum Merdeka juga melalui sekolah penggerak. Waktu itu juga disebarluaskan, silakan mendaftar untuk mengikuti program sekolah penggerak. Bahkan pendaftarannya pun 2 kali diperpanjang sampai penutupan itu 280 sekolah yang mendaftar di Kota Makassar. Yang lolos hanya 16, 2 diantaranya di Tamalanda di angkatan 1 itu Kira 1 dan SD Aroma. Jadi saya prinsip itu kalau ada program dari kementerian dalam terkhusus Kementerian Pendidikan, jangan selalu menunggu nanti biar dulu orang yang ikuti. Ada yang berhasil baru kita ikut. Termasuk juga dalam hal peningkatan pengurusan kepangkatan. Dulu saya ajak teman-teman saya yang selalu saya sama di kegiatan-kegiatan itu, termasuk Pak Yunus, Ibu Adriani, Pak Ali Kasma. Kalau kita kenal, saya selalu sama-sama itu di kegiatan K13. Saya ajak mereka untuk mencoba melakukan perbaikan nasib melalui kepangkatan. Dia bilang jalan dulu sama karena nanti berhasil baru saya ikut. Saya mengusulkan waktu itu 4B ke 4C. Alhamdulillah saya berhasil, baru dia mulai. Seperti itu teman-teman semua. Apa yang dilakukan hari ini dalam aksi nyatanya juga merupakan salah satu motivasi bagi kita bagaimana teman yang lain ini ke depan bisa mengikuti program seperti ini. Jadi seperti itu tadi yang saya katakan, sekarang ini yang dicari itu sekolah penggerak, guru penggerak. Bahkan jauh lebih dicari guru penggerak daripada sekolah penggerak. Kalau ada pertemuan, ada kegiatan di luar, lalu ada wali kota yang memberi sambutan, yang pertama tercari di sini siapa yang guru penggerak. Itu yang pertama dicari. Nanti di belakang sekali baru dicari sekolah penggerak. Jadi yang utama dicari guru penggerak. Apalagi teman-teman ini ya masih seumuran saya semua. Jadi silakan mendaftar. Jadi itu, saya kira itu sekedar informasi bagi sambutan dari saya. Saya mohon maaf juga karena harusnya yang bicara di sini Kepala SD Negeri Bontoa mungkin yang lebih pasnya, tapi beliau mungkin berhalangan sempat hadir. Jadi teman-teman sambil mengikuti ini aksi nyata, ini juga merupakan dokumentasi bagi peserta untuk pelaporannya barangkali seperti itu.
Jadi kita di sini jangan dianggap formalitas saja, tapi betul-betul diikuti. Informasi apapun itu yang diberikan pasti bermanfaat. Jadi informasi itu jangan dilihat dari mana sumbernya. Pokoknya informasi yang kita peroleh baik dari manapun itu sumbernya pasti ada manfaatnya bagi kita. Kita selalu berpositif thinking, ambil nilai positif yang disampaikan oleh siapapun. Nah, saya kira itu teman-teman semua, mudah-mudahan ke depan menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu melakukan hal yang terbaik, hal yang positif, sehingga ujung-ujungnya nanti bagaimana peningkatan kualitas kita dalam melakukan proses pembelajaran yang pada akhirnya akan berdampak baik pada peserta didik kita. Jadi seperti itu. Sekarang ini tidak lagi eranya, bukan lagi eranya mengajar, tapi bagaimana kita membelajarkan, bagaimana kita belajar bersama. Karena kalau kita sekarang mau mengajar, bukan lagi zamannya. Ada kemungkinan, tidak tertutup kemungkinan yang diajar lebih pintar dari yang mengajar, sehingga kata mengajar itu dirubah menjadi membelajarkan, sama-sama belajar. Jangan dianggap anak siswa kita itu masih kecil, masih SD, lalu mentang-mentang kita sudah guru, terus menyandang predikat sebagai guru. Saya mengajar di kelas 6 misalnya, katakanlah mengajar tentang binatang. Kita bercerita binatang, rusa begini, padahal pada intinya kita belum bisa pernah lihat langsung. Ada kemungkinan siswa kita ada yang pernah lihat langsung, ataukah mungkin mengajar negara-negara Asia. Kita mengajar di Singapura misalnya, di sana ada singa yang air mancur keluar dari mulut singa, angan-angan di kita. Tidak ditahu anak kita ada yang pernah ke sana. Jadi itu yang membelajarkan yang paling pas sekarang. Dan yang terakhir yang tidak bisa lagi tidak dilakukan pada hari ini adalah bagaimana menjalin kerjasama di antara sesama teman. Kolaborasi ini sangat perlu. Teman-teman yang tidak bisa berkolaborasi, mending bisa aja, tidak usah nih. Bukan lagi zamannya. Sekarang memang eranya orang kolaborasi, kerjasama, tapi orang baru bisa berhasil. Nah itu, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Silakan teman-teman melanjutkan kegiatannya. Ini nanti bergantian yang mungkin bersama dengan Ibu. Saya kira itu dari yang kurangnya. Saya mohon maaf. Saya Riri, wabillahi taufiq wal hidayah. Demikianlah sambutan dari Bapak. Kami sebagai pemateri dan peserta mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya atas sambutannya yang begitu luar biasa. Tadi saya menangkap beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak, bahwa apabila ada program baru dari pemerintah, maka kita harus inisiatif untuk ikut. Kalau perlu jangan menunggu dari orang lain, tapi kita yang memberikan contoh. Kemudian yang kedua, yang lebih penting lagi menurut saya, yaitu kolaborasi. Sekarang bukan waktunya lagi kita berkompetisi untuk menang sendiri, tapi mari kita berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi bersama dan maju bersama. Baik, demikianlah untuk pembukaan acara kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke acara inti, yaitu materi pertama dari teman saya, Ibu Sukmawati SPDGR. Beliau adalah teman saya yang sangat luar biasa dari SD Impres Gera 1, rekan di calon guru penggerak angkatan 7. Beliau adalah saya anggap sebagai kakak saya, tempat saya selalu bertanya karena beliau sudah
banyak berpengalaman, banyak masuk organisasi. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Dini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, karena di pagi hari menjelang siang ini kita bersama-sama dalam mengikuti aksi nyata kami, yaitu budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kota Makassar. Yang mana di sini saya berkolaborasi bersama Ibu Jumiati yang juga salah satu calon guru penggerak angkatan 7 yang ada di tepatnya di SD Bontoa. Jadi karena kami satu kompleks, alhamdulillah bisa berkolaborasi sehingga acara ini bisa terlaksana. Baik Ibu dan Bapak guru semua, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir mengikuti acara ini. Dan kami dari awal kami berkolaborasi itu, pertama kami merancang sehingga acara ini bisa tercapai. Kemudian kami juga sharing sama Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah, baik UPT SPF SD Impres Bira 1 maupun SD Negeri Bontoa. Jadi kami dari hasil kolaborasi itu akhirnya hari ini kita sempat hadir bersama-sama mengikuti aksi nyata kami, yaitu budaya positif CGP Angkatan 7. Baik Bapak Ibu, kehadiran kami di sini bukan karena kami merasa lebih atau ada unsur bahwa kami lebih ini ya, tapi hanya semata-mata berbagi dan sharing informasi ya. Dimana di CGP ini kami dari awal sudah hampir kurang lebih 3 bulan, kurang lebih hampir 3 bulan kami mengikuti kegiatan baik melalui LMS maupun aksi nyata dan lokakarya. Dan akhirnya hari ini kami berinisiatif untuk membuat acara ini secara berkolaborasi. Semoga kita bisa bersama-sama memetik hikmah dari apa yang akan kita lakukan hari ini. Baik Bapak Ibu, saya memulai ya. Jadi materi yang ingin kami bawakan pada hari ini kami kondisikan dengan keadaan atau waktu sebentar, yaitu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, jadi sebelumnya Diana Goseng ini adalah salah satu pakar ya, yang mendapatkan bahwa mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, berpusat pada peserta didik, memerdekakan peserta didik, atau memandirikan murid? Itu yang perlu dikaji ulang. Nah, dari buku Diana Goseng ini, maka timbul pertanyaan, bagaimana dan mengapa? Mengapa perlu dikaji ulang? Hal ini karena pada teori kontrol ini berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol seorang guru yang perlu diterapkan. Ya, inilah yang perlu dikaji ulang. Kita sebenarnya berada di posisi mana? Jadi ibu-ibu dan bapak ibu guru sekalian sebentar menyimak, kira-kira bapak ibu guru sebentar berada di posisi kontrol yang mana?
Jadi ya, materi ini akan saya kembangkan dan selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Ibu Jumiati sebentar. Nah, kita masuk ke posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, kalau Bapak Ibu guru biasa belajar di Klub Merdeka Mengajar, ini ada juga ya Bapak Ibu. Mungkin lebih spesifik lagi ada di situ. Baik, kita pertama yaitu penghukum. Bapak Ibu guru boleh melihat bagaimana posisi seorang guru penghukum, dikatakan di posisi kontrol penghukum. Ini biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan kepada murid-murid. Sifatnya memaksa. Ya. Kemudian di posisi ini kata-kata yang biasa kita dengar adalah patuhi aturan saya atau awas. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu guru masih biasa menerapkan hal ini? Ya. Di posisi penghukum ini selalu merasa bahwa aturan itulah yang menjamin, hukuman itulah yang menjamin anak bisa berubah. Ya. Selalu mengatakan bahwa pada saat anak melakukan pelanggaran, maka dia mengatakan kamu selalu saja salah. Contoh, anak-anak datang terlambat. Datang terlambat, kita pasti selalu marah-marah ya Bu ya. Marah. Kamu datang terlambat lagi. Hari ini kamu terlambat lagi, besok terlambat lagi. Pokoknya semua kata-kata sudah keluar oleh guru yang berada di posisi penghukum. Ya, jadi ini kata-kata yang sering ini. Senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara diam. Ini di posisi penghukum. Ya. Oke, selanjutnya posisi kontrol kedua. Pembuat merasa bersalah. Di posisi ini biasanya guru akan bersuara rendah dan merasa memelas ya. Misalnya anak-anak tidak mengerjakan tugas misalnya, atau selalu merasa bahwa membuat anak-anak itu merasa bersalah pada dirinya sendiri. Ya, misalnya, aduh nak, kenapa kamu? Saya kecewa sekali dengan kamu nak. Minta tolong ibu guru ya, jangan kamu seperti itu. Nanti ibu dimarahi oleh kepala sekolah, ibu dimarahi oleh atasannya ibu misalnya. Jadi pokoknya di posisi kontrol ini guru selalu memberikan kepada anak itu seolah-olah anak itu bersalah. Seolah-olah anak itu bersalah, merasa bersalah. Ya, kata-kata yang keluar dengan lembut, memang lembut, tapi kita seolah-olah memelas bahwa anak-anak itu gara-gara dia sehingga anak-anak itu harus gara-gara dia itu semua kejadian terjadi. Ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya, jadi kalau kita selalu seperti itu, Bu, membuat mereka merasa bersalah, maka yang akan timbul itu nantinya mereka akan menilai dirinya bahwa saya ini buruk tentang diri mereka sendiri. Jika posisi ini kita terus-menerus gunakan. Makanya Dian Bose mengatakan, ayo kita resapel diri lagi, kita lihat lagi diri kita di mana, posisi kontrol kita itu di mana. Ya. Jadi mereka akan merasa ini di posisi kontrol ini. Jika kita terus-menerus di posisi kontrol ini, anak-anak akan selalu merasa mengecewakan orang-orang tuanya, orang yang disayanginya.
Contoh, mereka tidak menjalankan tugas. Aduh, kasihan nak, kalau kamu begini terus, orang tuamu di rumah merasa kecewa. Oh, atau kita mengatakan ibu guru kecewa nak, hari ini kamu seperti ini. Maka lama kelamaan akan timbul dari diri mereka bahwa mereka tidak berharga. Mereka selalu mengecewakan orang lain. Kemudian posisi kontrol ketiga, ini teman, ya. Ini biasanya menjadi fenomena sekarang, posisi teman. Di mana-mana kita seolah-olah anak merasa terbantu karena kita menganggap dia teman, ya. Anak-anak merasa bisa terbantu dengan adanya kita karena kita merasa bahwa posisi kita ini sebagai teman mereka. Mereka teman dan guru bisa negatif ataupun positif, ya. Di sini mereka hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Ada terjalin hubungan baik antara guru dan murid. Namun yang perlu kita waspada di sini bahwa dengan posisi teman ini bisa jadi anak-anak kita merasa tidak mau lagi berusaha karena merasa bahwa kita ini adalah temannya, kita ini bisa membantunya terus, ya. Sehingga kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai teman dengan secara terus-menerus, maka mereka akan bergantung dengan kita. Mereka akan bergantung dengan kita. Oke, selanjutnya posisi kontrol ketiga yaitu pemantau. Di sini posisi kontrol pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan atau penghargaan, berupa penghargaan. Ya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Teori ini sudah bagus, ya, yaitu seseorang menjalankan posisi pemantau, dia memberikan aturan di mana aturan itu memiliki sanksi atau konsekuensi. Jadi ada aturan di sini, sudah mulai ada aturan, tapi dia memiliki sanksi maupun konsekuensinya apa. Sehingga dalam melakukan itu anak-anak selalu diberikan aturan yang mengikat dan komitmen untuk posisi kontrol sebagai pemantau. Selanjutnya posisi manajer. Nah, ibu-ibu tahu kalau seorang manajer, ya, bagaimana kalau seorang manajer dengan bawahannya? Bukan, posisi manajer dengan di instansinya bagaimana? Posisi manajer itu akan bertanya apa yang diperlukan, apa yang bisa dibantu, ya. Coba kita lihat di sini, posisi manajer selalu memberikan arahan untuk seseorang mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini adalah posisi manajer yang paling bagus digunakan karena penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Artinya, kesalahan-kesalahan siswa yang mereka perbuat bukan kita yang membuat mereka, oh kamu harus seperti ini, tidak. Tapi di dalam manajer, posisi manajer, mereka berkolaborasi dengan murid menentukan dari kesalahan-kesalahan yang mereka buat, mereka sendiri yang akan menemukan solusi atas masalah mereka. Oke. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, jadi kembali keyakinan kelas, ya.
Jadi ada keyakinan kelas Ibu. Apakah kamu meyakininya? Ini mungkin akan dijelaskan oleh materi selanjutnya, keyakinan kelas. Ya, jadi seorang manajer itu hanya akan memberikan arahan untuk supaya siswa itu menemukan sendiri solusi atas masalahnya. Jadi posisi manajer ini sangat bagus digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena posisi manajer ini membuat siswa kita membuat siswa kita bisa menemukan sendiri solusinya dengan meyakini apa yang mereka telah komitmenkan sebelumnya. Jadi posisi manajer ini sangat diharapkan bisa diterapkan oleh guru-guru semua, bahwa kita tidak lagi memberikan konsekuensi sehingga anak-anak tidak bisa menumbuhkan motivasi dalam dirinya. Mereka selalu mengandalkan motivasi dari luar. Tapi ketika kita menggunakan posisi manajer ini, insya Allah anak-anak akan termotivasi dalam dirinya untuk berbuat. Bahkan tanpa misalnya kita tidak hadir dalam kelas, jika semua anak sudah termotivasi dalam dirinya, sudah meyakini bahwa hal yang saya lakukan ini benar dan salah, insya Allah tidak ada lagi perkelahian di dalam kelas, percekcokan. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa keyakinan kelas harus mereka terapkan. Itu yang kita harapkan bersama. Baik, Ibu, dari kelima posisi kontrol tersebut, mana menurut Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu ucapkan? Kira-kira yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu, Nak, misalnya. Aduh, saya kecewa sekali dengan kamu, Nak. Pernah atau sering? Ya, kalau pernah tidak apa-apa, tapi kalau sering ini semoga bisa dikurangi lagi ya. Oke, kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, selalu salah. Pernah, Ibu? Kalau pernah, dikurangi di sekarang. Oke, siapa yang mengatakan ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol yang mana kira-kira ini? Ada tadi posisi merasa bersalah, penghukum, pemantau, manajer. Kira-kira masuk di mana ini? Merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu, Nak. Berarti anak-anak ini akan merasa bersalah, kasihan. Dia akan menjelekkan dirinya sendiri. Karena itu sedapat mungkin kita kurangi seperti ini. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, selalu salah. Kira-kira posisi mana, Ibu? Kira-kira posisi kontrol yang mana ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya, selalu salah. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa? Membuat merasa bersalah? Yang pertama, Atau penghukum? Atau apa? kamu tidak pernah melakukan. Ya, biasanya kata-kata ini setelah kata-kata ini ada kata hukumannya. Kamu selalu salah, tidak pernah benar, makanya ibu hukum kamu sekarang. Verbal seperti itu. Ya. Ada kata-kata verbal yang terucap. Ini yang mesti kita minimal kita kurangi sekarang. Oke, ayolah lakukan demi saya ya. Kira-kira posisi mana, Ibu? Ayolah lakukanlah, Ibu. Biasanya ini memelas suaranya. Posisi kontrol, rasa bersalah atau rasa bersalah ya? Ya. Ayolah lakukan demi saya ya. Oke, lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau, manajer atau apa ini?
ya dia selalu memberikan penghargaan atau selalu supaya anak-anak berlomba untuk ini ya. Kemudian ini yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalahmu? Apa ini? Manajer. Bu Tiwi, jawabannya? Manajer. Kira-kira kenapa manajer? Kerjasama antara guru dan siswanya. Menyelesaikan masalah yang diberikan sama-sama. Oke, tepuk tangan dong untuk Ibu Tiwi. Wow. Ternyata Ibu Tiwi sudah tahu bahwa ini adalah posisi kontrol manajer sebagai manajer. Inilah yang kita harapkan, bahwa anak-anak timbul dari dalam dirinya untuk mengubah dari apa yang mereka lakukan atau kegiatan mereka, kesalahan mereka, untuk memperbaiki diri sendiri dengan menemukan solusinya. Ya. Jadi ada keyakinan kelas yang mesti disepakati di awal Ibu. Sayangnya hari ini mungkin tidak bisa dijelaskan, mungkin di pertemuan yang akan datang, karena kita dibatasi oleh waktu dan saya juga masih ada pemateri yang berikutnya. Kemudian ini dia Ibu, 5 posisi kontrol restitusi. Ini penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, masuk ke motivasi eksternal. Dia masih eksternal, masih dari luar ini. Kalau kita gunakan ini, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ini masih motivasi eksternal. Jadi mereka bisa berbuat itu jika ada motivasi dari luar. Kemudian terbagi 2 lagi ya. Kemudian motivasi intrinsik, ini yang kita harapkan anak-anak bisa mendapatkan motivasi dalam dirinya, itu posisi manajer. Kemudian identitas gagal itu masuk penghukum dan pembuat rasa bersalah, pelaku kontrol negatif. Jadi ini yang perlu kita minimalisir. Kemudian perilaku kontrol positif, ini sebagai bertindak sebagai teman, sebagai pemantau, ini juga sudah bagus ya. Kalau kita sudah ada di posisi ini sudah lumayan bagus. Namun kalau perlu kita upayakan untuk menjadi posisi kita di manajer, yaitu ayo kita menumbuhkan anak-anak motivasi dalam dirinya, supaya tanpa kita mereka sudah menyadari, oh ini yang saya lakukan ini salah, ini yang saya lakukan sudah benar. Kemudian ini masuk di kontrol diri. Di sini juga apa yang dilakukan guru lebih spesifik di sini, yaitu posisi penghukum, dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi kalau masih ada yang menghukum berarti dia di posisi penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, dia akan berceramah panjang lebar, kemudian menunjukkan kekecewaan mendalam, oh kecewa sekali. Ya. Kemudian naik ke perilaku kontrol positif, yaitu teman, sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi dia membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Mohon maaf karena ada terkait ini ada contoh kasus. Seandainya kita masih ada waktu, mudah-mudahan hari ini adalah hari pertama kita sharing. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa sharing lebih banyak lagi dan membuat pembelajaran kita lebih berpihak kepada peserta didik kita atau berpihak kepada murid kita. Demikian 5 posisi kontrol yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan materinya akan dilanjutkan oleh Ibu Jumiati. Kepada Ibu Jum, saya persilakan. Tadi sudah dijelaskan ada 5 posisi kontrol yang biasa diperankan oleh guru. Yang pertama yang paling sering itu posisi kontrol penghukum. Kamu terlambat ya?
Coba silahkan di depan kelas. Nanti selesai pelajaran baru masuk. Jadi kita seolah-olah bersikap sebagai orang yang menghakimi. Kita ingin pendapatnya satu arah, tidak memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk mendengarkan bagaimana alasannya. Nah, di sini saya akan melanjut dengan materinya 5 kebutuhan dasar manusia. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat. Oke, baik. Saya lanjut. Di sini materi selanjutnya tadi masih berkaitan dengan materi yang pertama tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi pada dasarnya kita manusia itu beraktivitas. Misalnya sekarang kita menjadi guru, menjadi pendidik. Salah satu tujuannya karena kita ingin memenuhi kebutuhan dasar kita. Sebentar akan dijelaskan ada 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia secara umum dan khususnya termasuk peserta didik kita. Pakar pendidikan Ki Hajar Dewantara, mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama Ki Hajar Dewantara? Ya, saya yakin semua Bapak Ibu guru tahu Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum masuk ke materi kebutuhan dasar, Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa posisi kita sebagai guru itu sebagai among atau menuntun. Jadi tadi sudah dijelaskan yang dipilih itu posisi kontrol yang paling baik adalah manajer. Nah, di sini berkaitan dengan pendapatnya Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu sebagai among menuntun peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Jadi tugas kita guru ibaratnya sebagai seorang petani. Tahu Ki petani? Petani itu biasanya menanam padi kalau petani di sawah. Kemudian kalau di kebun biasanya menanam apa Bapak Ibu? Ada sayur, kemudian ada jagung. Ya, jadi bagaimana caranya supaya padinya atau jagungnya tumbuh dengan subur? Ada yang mengatakan dipupuk, kemudian apa lagi? Disiram. Jadi dipupuk, disiram, diberikan air, itu termasuk semua kegiatan merawat. Nah, demikian dengan guru. Siswa itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Jadi kita sebagai guru hanya bertugas merawat saja. Jadi kita bagaimana seorang guru merawat siswa kita, menuntun siswa kita agar mereka dapat mencapai keberhasilan atau dalam istilah Ki Hajar Dewantara, keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, itu yang dikatakan. Jadi kita bukan mau mengubah mereka menjadi seperti apa keinginan kita, tetapi kita menuntun mereka untuk mencapai apa yang sudah ada pada kodratnya dan kodrat yang positif. Sedangkan kodrat yang negatif akan menjadi kabur karena tuntunan dari seorang guru. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke bagian-bagian kebutuhan dasar. Yang pertama tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini yang paling biasa, yang paling menjadi ekstrim dalam kehidupan kita. Nah, bilang orang hidup ini susah, biasa mencari makan, mencari kebutuhan hidup, mencari sandang, itu yang paling susah. Banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya bertahan hidup. Biasanya ada yang sudah menggunakan cara-cara yang negatif, yang semestinya kita menggunakan nilai-nilai universal yang positif. Misalnya kejujuran, nilai-nilai toleransi, agar kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita untuk bertahan hidup. Tetapi zaman demi zaman yang semakin modern, yang semakin susah, kita akhirnya banyak yang menempuh jalan pintas.
Dia tidak memandang apakah dia merugikan orang lain ataupun tidak. Yang jelas dia bisa makan, dia bisa sejahtera, maka dia akan melakukannya. Nah, demikian dengan peserta didik kita. Kita harus memperhatikan kenapa peserta didik kita misalnya ada yang di kelas yang pendiam, kemudian ada juga yang nakal. Kita harus melihat apakah sebenarnya yang terjadi kepada siswa tersebut. Misalnya di rumahnya dia tidak sarapan, sehingga di kelas dia mengantuk. Jadi kita sebagai guru harus jeli melihat apa penyebab dari masalah dari siswa kita tersebut. Oke, yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Jadi ini yang kedua, sering kita tidak menyadari, kita berkata-kata menurut kita itu biasa saja, tetapi menurut orang lain itu menyakitkan. Jadi kita harus memperhatikan kata-kata kita sebisa mungkin difilter agar enak didengar oleh orang lain dan juga baik bagi kita. Karena semua manusia, namanya kebutuhan dasar manusia, itu dibutuhkan oleh semua manusia. Semua manusia membutuhkan perhatian, kemudian membutuhkan kasih sayang. Jadi jika ini kurang, maka ada hal-hal lain yang muncul. Misalnya dia melakukan kejahatan, atau dia misalnya menyakiti orang lain karena kasih sayang atau perhatian dari misalnya keluarganya kurang. Jadi dia mencari perhatian di luar. Jadi kita sebagai guru di kelas juga harus memberikan cinta, kasih sayang kepada murid-murid kita dengan porsi masing-masing. Oke, baik. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Kebebasan di sini bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa manusia yang merdeka itu bukan merdeka lantas mereka berbuat semaunya saja, tetapi merdeka dengan nilai-nilai yang mereka yakini di dalam hati. Mereka orang yang peduli, bisa mendisiplinkan diri sendiri. Jadi bebas di situ dengan batasan disiplin dari diri sendiri. Ada nilai-nilai yang diyakini dari diri sendiri. Siswa juga begitu. Jadi banyak ciri-ciri yang ditunjukkan oleh siswa kita, oleh murid kita, yang sebenarnya dia membutuhkan kebebasan. Dia tertekan, tetapi dia tidak mampu mengungkapkan kalau dia membutuhkan kebebasan. Makanya dia mengungkapkan dengan kriteria atau gerak-gerik yang lain. Tetapi kita guru malah menyalahartikan. Wah, kamu nakal, kamu terus mengganggu temanmu. Saya juga dulu seperti itu, mungkin sekarang juga masih seperti itu. Saya juga masih mulai belajar menerapkan apa-apa yang didapatkan dari pendidikan guru penggerak. Sebenarnya kita mengikuti guru penggerak, banyak sekali materi yang didapatkan yang berguna untuk pembelajaran kita di kelas. Dan saya rasa selama mengikuti guru penggerak, semua materinya itu bermanfaat untuk kita. Mulai dari awal, dari umum, dijelaskan sampai ke khusus. Seperti sekarang ini, kita sudah masuk di posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti akan lebih spesifik lagi. Jadi, kembali lagi, tadi di kebebasan yang memiliki nilai-nilai batasan, bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kemudian lanjut, yang keempat, kesenangan atau fun. Bapak Ibu pernah dengar kata-kata healing? Siapa yang selalu mau pergi healing? Semua sering kita pasti scroll di TikTok, di Instagram, di mana lagi tempat-tempat yang viral, tempat-tempat yang menarik. Pasti sering scroll di situ. Kenapa? Karena itu kebutuhan dasar tak. Apabila tertekan banyak tugas tak, banyak administrasi yang diselesaikan, pikiran kita menjadi tegang, maka kebutuhan fun kita atau kesenangan kita berkurang.
Jadi kita membutuhkan tempat healing atau tempat rekreasi untuk mengembalikan perasaan kita yang bebas, rasa kesenangan kita, entah itu bersama teman-teman, entah itu bersama keluarga. Yang jelas kita meninggalkan rutinitas yang membuat kita merasa tertekan. Nah, setelah healing biasanya kita kembali merasa senang, merasa semangat bekerja. Nah, karena itu kebutuhan dasar tak. Jadi kalau ada orang selalunya mau healing, jangan heran, karena itu memang kebutuhan dasarnya manusia. Dia membutuhkan namanya kesenangan. Siswata juga begitu. Jangan kita terus belajar di dalam kelas menjelaskan materi dari A sampainya Z, tetapi bisa kita keluar ke depan kelas, bisa kita cari tempat baru yang belum pernah dikunjungi oleh siswa. Walaupun mungkin misalnya di depan kelas, tapi otomatis pasti suasananya berbeda. Ada rasa yang berbeda ketika kita belajar di situ atau belajar di kelas sepanjang hari. Jadi kita sebagai guru harus bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Bisa menciptakan kesenangan, rasa bahagia, tetapi mereka tetap belajar. Di sini saya lihat sudah pernah melaksanakan kegiatan autiklasia. Bira 1 pernah? Ya, kalau saya di Bontoa pernah, Bu Sutra yang 1 kali. Kita pernah di kelas yang jauh-jauh, tapi kalau jauh-jauh juga banyak uangnya dia, banyak biaya. Jadi sebisa mungkin kita bisa memanfaatkan tempat-tempat yang ada di sekitar sekolah yang murah meriah. Kemudian yang terakhir ada kekuasaan atau power. Pernah lihat siswa tak? Misalnya di kelas selalu dia yang mau diikuti. Ada? Siapa yang ada di kelasnya siswanya selalu mau diakui, selalu mau diikuti sama temannya? Ya, kalau saya di kelas ada. Terus terang, kalau tidak diikuti sama temannya, nanti temannya itu bisa diapakan. Pokoknya dia harus jadi bos. Jadi dia rasa kekuasaannya, ingin berkuasa, dianggap sebagai pemimpin itu sangat besar. Dan saya tidak terlalu bagaimana menanggapinya, karena saya pikir kita harus memberikan solusi yang lebih positif daripada memarahinya. Mungkin nanti di masa depan dia bisa jadi presiden karena dia ambisius sekali orangnya. Jadi saya lihat kalau dia keterlaluan, saya tegur, dan mungkin nanti ada lagi solusi selanjutnya yang akan saya lakukan, karena sekarang masih berlanjut seperti itu. Baik, ini saja yang 5, Bapak Ibu. Saya ada 1 contoh kasus sebelum mengakhiri. Baik, di situ Bapak Ibu ada contoh kasus. Di dalam kelas ada seorang siswa, saya jelaskan saja ya. Ada seorang siswa kelas 2. Setiap hari dia meminta makanan dari temannya. Kalau ada temannya yang bawa bekal, diminta, dipaksa untuk diambil kemudian dimakan. Entah itu temannya menangis ataupun melarang, pokoknya dia harus mengambil miliknya temannya. Kira-kira kalau siswa tak memiliki sikap pemaksa seperti itu, kira-kira dia membutuhkan kebutuhan dasar yang mana? Kalau suka memaksa teman. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Coba, ada Bapak Ibu, ini bisa dimasukkan ke semua kategori kebutuhan dasar tadi. Misalnya kalau dia kebutuhan
survival atau kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira apa yang dikatakan oleh Doni? Kenapa diambil makanannya temannya? Kalau kebutuhan bertahan hidup tadi sandang, pangan, atau papan, kenapa diambil makanannya temannya? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau bertahan hidup tadi, kekurangan makanan, kekurangan sandang, atau tempat tinggal. Jadi kalau Doni selalu mengambil makanannya temannya, apa kira-kira yang dialami oleh Doni? Apakah dia kebutuhan dasarnya bertahan hidup, kekurangan makanan, ataukah kasih sayang, ataukah kesenangan, kebebasan, atau kekuasaan? Bertahan hidup. Oke, coba. Kebutuhan dasar si Doni ini, dia mau bertahan hidup atau survival dalam hal pangan. Baik, terima kasih. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa jika dilihat dari kasus di depan, mengapa Doni mengambil makanan secara paksa dari temannya, karena dia ingin kebutuhan dasarnya, survivalnya terpenuhi, atau kebutuhan dasar bertahan hidupnya terpenuhi. Oke, betul sekali kalau kita melihat dari sudut pandang itu. Karena mungkin di rumahnya Doni belum sarapan, atau dia tidak mendapatkan makanan enak seperti makanan temannya, sehingga dia ingin mengambil makanan dari teman, karena di rumahnya dia tidak makan seperti itu, atau ibunya tidak menyiapkan makanan sebelum ke sekolah. Saya bisa masukkan ke lima-limanya, tapi ini saja yang satu kita bahas. Ini dari kasus di depan bisa kita masukkan semua, tergantung dari tanggapannya. Kebebasan, misalnya ini kesenangan bisa juga masuk. Nah, dia senang mengganggu. Kalau melihat kita temannya susah, dia senang. Ada yang seperti itu karena dia ingin mendapatkan kesenangan. Bapak Ibu, tadi contoh kasus tadi dan penjelasan dari teman kita itu menjadi akhir dari presentasi saya, dan ini slide penutup dari saya. Jadi demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas banyaknya gangguan teknis. Semoga apa yang kami sampaikan dari saya ataupun dari Ibu Sukma bisa diambil hikmahnya. Kami tidak menggurui, tapi kami hanya menyampaikan atau share apa yang kami dapatkan. Mungkin Bapak Ibu bisa mengembangkannya lebih jauh lagi. Sekarang ilmu sudah tidak terbatas. Banyak mencari, searching, pasti lebih banyak yang kita tahu. Ini saja yang saya dapatkan, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pendidikan kita ke depannya. Ini adalah pengibasan kita yang pertama ya. Mudah-mudahan ke depannya atas berlanjutnya materi yang kami dapat, kami juga bisa berbagi dan berkolaborasi dengan teman-teman sekalian. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menganggap seragamnya basah, jadi salsa tidak bisa pakai seragam. Ya, menurut salsa kalau tidak memakai seragam itu sesuai dengan peraturan kelas atau tidak? Tidak sesuai. Jadi tidak apa yang akan dilaksanakan supaya nantinya mengenakan pakai seragam. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan Kalau menuntunmu. malam disiapkan minum lagi. Sadarilah masa berganti, Bisa menerapkan tantangan kan kita hadapi. besok ibu mau lihat salsa sedang